di basis-basis PDIP seperti di Jawa Timur, di Jawa Tengah misalnya yang bisa kita lihat itu, PDIP ditinggalkan Jokowi, suara PDIP justru kalau tidak solid meningkat. Ya, di Jawa Timur misalnya, itu justru dia meningkat. Menurut saya di basis-basis PDIP itu salah satu penyebab dari makin kuatnya PDIP di daerah itu adalah karena apa yang disebut dengan consolidation effect, efek konsolidasi. Jadi karena selama ini mereka banyak dianggap punya asosiasi dengan Jokowi, sehingga ada pengaruh positif dari Jokowi terhadap PDIP. Sekarang Jokowi pergi, maka kemudian mereka di satu sisi yang mengatakan kami tetap bisa eksis tanpa Jokowi, kira-kira gitu kan. Nah, untuk apa yang kemudian terjadi? Meningkatnya militansi kan. Meningkat militansi, kandidatnya makin banyak bergerak, kemudian semuanya makin berkoordinasi, terkonsolidasi. Akibatnya apa? Suara PDIP terutama partai di sejumlah daerah itu makin kuat gitu. Itu efek yang pertama. Itu artinya kalau mereka makin menegaskan hubungan konfliktualnya dengan Jokowi, itu bisa untung. Iya. Karena itu membuat basis PDIP itu menjadi makin solid. Ya. Misalnya merasa dihianati lah, macam-macam kan. Jadi mereka ingin menunjukkan kami tetap somebody loh walaupun tanpa Anda gitu kan. Tapi jangan lupa PDIP bisa menang cukup besar itu juga karena ditopang oleh suara-suara yang disumbang di daerah-daerah yang bukan basis terlalu kuat PDIP, tapi di situ Jokowi menang, misalnya. Nah, di daerah Sumatera kan, seperti di Lampung misalnya, itu kan basis PDIP tidak sekuat seperti di Bali atau di Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya. Nah, untuk ini PDIP harus berhitung kan. Kalau mereka secara konfliktual berhadapan dengan Jokowi, ya itu akan menguntungkan di daerah-daerah basis. Tapi di daerah-daerah yang lebih luas di Indonesia, Kalimantan, Sulawesi, termasuk Sulawesi Utara, kemudian di sejumlah daerah Maluku, kemudian beberapa daerah Sumatera, bisa jadi mereka ini justru akan mengurangi suara untuk PDIP. Jadi memang PDIP menjadi harus berjalan di dua karang sekaligus. Itulah saya kira kalau dari sudut pandang politik elektoral, itulah salah satu penyebab mengapa pertama mereka tidak dengan tegas kan mengatakan bahwa mereka udah pisah sama Jokowi kan, secara nasional. Dan yang kedua itu tadi mereka kalau menarik menteri berarti kan tegas tuh. Tapi saya kira ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu di depan. Mungkin juga mungkin juga pertimbangan-pertimbangan seperti yang dikatakan oleh beberapa fungsionaris PDIP ya, seperti Pak Hasto bahwa memang kita berbeda sama presiden misalnya, tetapi kan ada tugas-tugas negara yang lebih besar yang harus diutamakan misalnya. Mungkin itu benar, tapi juga ada faktor-faktor politik yang menurut saya itu jadi pertimbangan kalau di tingkat PDIP. Ya seperti juga sama kan, mereka tidak memberhentikan Pak Jokowi sebagai anggota partai. Gibran juga tidak. Ya, ini ingin menunjukkan kepada paling tidak internal kadernya atau para pendukung-pendukungnya masih tidak pecah kongsi banget lah. Kalau ada orang mungkin belum talak 3 barangkali kalau istilah. Walaupun ada yang sudah mengatakan kalau Adi Prayitno bilang sudah talak 3. Ini masih belum talak 3 ya. Mungkin secara administratif sudah ya. Secara fakta. Politik, secara fakta sudah, tapi secara administratif tidak. Nah itu. Tapi kalau perceraian kan yang dilihat administratif. Iya. Kan? Jadi secara administratif belum bercerai dong. Gitu. Secara politik kan kita paham mereka sudah itu. Tapi ketika itu kemudian dilihat oleh masyarakat kan masih ada ambigu kan gitu. Sama seperti ketika sebelum Oktober, sebelum Gibran resmi diumumkan menjadi wakil Pak Prabowo. Kan sebetulnya
orang tahu Pak Jokowi itu bukan hanya mendukung Prabowo kan, bukan hanya mendukung Ganjar, tapi juga mendukung Prabowo gitu. Jadi ambigu. Akibatnya apa? Orang yang masih ragu-ragu terhadap Jokowi sebenarnya kemana sih gitu, itu tetap dukung Ganjar. Tapi begitu lebih tegas, tidak terlalu tegas sebetulnya dengan ucapan, lebih tegas Gibran ditaruh di Prabowo. Nah, yang ragu-ragu, oh berarti Jokowi Prabowo nih, maka naiklah kan. Nah, pemilih, kalau istilah lagu itu, kamu ketahuan. Kamu ketahuan, ke gap kata anak muda. Nah, pemilih Pak Jokowi itu, kalau kita kaitkan dengan 2019, itu kan terdiri dari dua jenis pemilih. Satu, pemilih Jokowi sekaligus pemilih PDIP, Bang. Kan PDIP suaranya sekitar 20% lah ya, di Pilpres lalu, di Pileg lalu. Lalu pemilih Jokowi yang bukan pemilih PDIP. Dia milih Golkar, dia milih Nasdem, dia milih P3 sebagainya. Nah, pemilih Jokowi yang non PDIP inilah yang sekarang besar-besaran pindah ke Prabowo. Pemilih Jokowi yang PDIP lebih, menurut data pada pada awal Januari yang saya temukan itu masih 64-65% tetap di Ganjar karena ikatan PDIP-nya. Tapi 64-65% itu termasuk rendah untuk PDIP. Biasanya pemilih PDIP itu 80-85% ikut partai. Nah, ini artinya pemilih PDIP pun ada yang goyah. Artinya ada yang ngikutin Pak Jokowi. Nah, bayangkan kalau misalnya PDIP langsung ceto welo-welo tegas, Jokowi bukan kader PDIP lagi, kita tarik menteri kita dari kabinet. Tambah apa? Ganjarnya mungkin bisa makin jeblok. Kalau hitung-hitung ini ya, PDIP juga mungkin akan makin disalip sama Gerindra. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan rumit. Tapi beberapa survei kan sempat katanya, kalau nggak salah indikator ya, sempat Gerindra menyalip. Iya, sekarang menyalip tapi belum signifikan ya. Artinya kalau sekarang data-data menunjukkan termasuk di LSI, Bang. Gerindra sama PDIP sekarang bertarung ketat untuk berada di posisi 1 dan 2. Kita belum tahu kalau lihat data-data yang ada sekarang, siapakah pemenang pemilu legislatif secara nasional. Apakah masih PDIP ataukah Gerindra. Nah, gerakan-gerakan dari PDIP sendiri, seperti yang kita hitung-hitung tadi, itu bisa membantu atau tidak membantu mereka dalam menentukan apakah PDIP tetap beroleh posisi nomor 1. PDIP kan paling nggak ingin dapat 1 lah, kalau nggak dapat 2 kan. Kan target mereka kemarin dapat 2 kan. Presiden dapat, Pileg dia hat-trick gitu kan. Tapi sekarang kayaknya kalau lihat data-data opini publik, cukup berat untuk mendapatkan kemenangan di Pilpres, tapi masih mungkin untuk tetap menang di Pileg. Nah, tapi salah satu caranya adalah menjaga itu, antara lain. Tetap menjaga hubungan yang cukup rumit tapi balance antara PDIP dengan Jokowi. Sehingga orang samar-samar ya. Tidak melihat secara tegas. Ya itu memang harus bisa bermain tadi. Ya, Abang kan pengalaman politisi kawakan lah. Politik kan seringkali lebih banyak abu-abunya kan. Tidak bisa misalnya 100% anti atau 100% pro. Kadang-kadang. Ya makanya di situ kan kadang-kadang kita bisa berjalan bersama, kadang-kadang bisa pisah dulu, nanti ketemu lagi di ujung. Betul.